Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait maraknya perbedaan tes hasil PCR. Menkes menyatakan tidak ada satupun hasil tes PCR yang sempurna. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait viralnya kasus hasil tes PCR COVID-19 yang berbeda dialami oleh warga negara asing saat menjalani karantina di Indonesia. Dalam keterangan pers ratas evaluasi PPKM 7 Februari 2022, Menkes menyatakan perbedaan hasil dari tes PCR memiliki tingkat akurasi berbeda, berkisar di angka 95 hingga 99%. Untuk itu Menkes mendorong untuk melakukan tes pembanding, sehingga kesalahan hasil PCR dapat ditekan dengan melakukan hasil dari satu pemeriksaan laboratorium. Karena itu, untuk kedatangan dari luar negeri yang sering ramai, Kementerian Kesehatan sudah mengizinkan kalau misalnya ada di tes positif, boleh melakukan tes pembanding. Bayar sendiri dan sekaligus dua lab yang berbeda dan sudah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau keluar nanti dua hasilnya, langsung kita bisa lihat, oh ternyata kan jadi ada tiga hasilnya. Kalau 2, 1 bilang negatif, yaitu otomatis negatif. Kalau 2 dari 3 itu bilang positif, ya dia itu positif. Ya, jadi yang pertama, tidak ada dimanapun di dunia 100% PCR itu tepat. Selalu ada selisihnya. Ya, dan tapi diberikan kesempatan kalau misalnya ada yang datang kemudian dia ragu, dia bisa tes banding. Selanjutnya pemirsa, setelah diterapkannya PPKM level 3 kembali di wilayah Jawa Bali, pemerintah mempersilahkan bagi masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa, namun dengan syarat telah melakukan vaksin lengkap dan booster. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar masyarakat tak takut untuk beraktivitas di tengah kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron saat ini. Sebab pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omikron. Jika dilihat berdasarkan data Kemenkes periode 1 hingga 7 Februari, akumulasi kasus harian sudah bertambah mencapai 163.110. Angka kasus harian ini tergolong tinggi. Meski begitu, Luhut meyakinkan bahwa mayoritas kasus harian COVID-19 menunjukkan pasien tanpa gejala dan gejala ringan. Selain itu, pihaknya juga mempersilahkan bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi lengkap dan booster agar dapat melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa, namun tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat tetap aja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus komorbid belum vaksin, Anda perlu hati-hati karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, Kemenparekraf menghadirkan program Warm Up Vacation untuk turis asing yang akan berlibur ke Bali. Penerbangan langsung internasional Bali Denpasar resmi dibuka kembali pada 4 Februari 2022. Dalam membangkitkan industri pariwisata Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusung program Warm Up Vacation atau pemanasan sebelum melakukan kegiatan liburan yang akan direncanakan. Dalam pelaksanaannya yang dikemukakan oleh Nia Niscahya selaku Deputi Bidang Pemasaran Kemenkraf yang menyatakan bahwa Warm Up Vacation baru bekerja sama hanya dengan 5 hotel di Bali dengan ketersediaan kamar sebanyak 447. Program ini diharapkan mampu membangun kepercayaan pasar terhadap wisatawan mancanegara dan membangun perekonomian Bali setelah mengalami kontraksi pada kuartal 1 hingga 3 2021 dengan menyentuh angka 3,34%. Bagaimana teman-teman ketahui, kita saat ini kan harus mendapatkan atau harus membangun kepercayaan dari pasar bagaimana sih Indonesia atau Bali khususnya terkait dengan pandemi ini. Nah inilah sehingga keluarlah kita program yang kita sebut sebagai warm up vacation atau pemanasan sebelum dia melakukan kegiatan liburan yang dia rencanakan. Jadi warm up vacation ini sebetulnya adalah karantina, tapi
Apa yang membedakan karantina yang warm up ini dengan yang lain? Nah, karantina yang kita sebut warm up ini prinsipnya adalah bubble. Jadi mereka yang datang bersama bisa bertemu dengan mereka sesama gitu ya, bisa melakukan aktivitas tidak hanya di kamar tetapi di luar kamar, sehingga tidak semua hotel saat ini siap dengan program itu. Sekarang baru 5 hotel yang sudah siap, maaf dengan program Warm Up Vacation, dan ada 447 kamar. Vacation ini kita lakukan di Hyatt Hotel, ada 5 hotel, jadi Hyatt Hotel di Nusa Dua, Westin, Viceroy Ubud, Gria Santrian di Sanur, dan Royal Tulip ya. Pemirsa, Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membuka pendaftaran mencari calon pengganti para komisioner. Diketahui 7 komisioner Komnas HAM akan habis masa jabatannya pada November 2022 mendatang. Pendaftaran berkas mulai dibuka pada hari ini 8 Februari hingga 8 Maret 2022. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mulai membuka pendaftaran untuk seleksi calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia periode 2022-2027. Proses penjaringan dan seleksi calon anggota ini untuk memenuhi masa kerja anggota Komnas HAM periode 2017-2022 yang akan habis masa kerjanya pada November 2022 mendatang. Panitia seleksi calon anggota Komnas HAM terdiri dari 5 orang, di antaranya Makarim Bibisono sebagai ketua, Kamala Chandra Kirana, Azir Mardi Hazra, Harkisuti Harkrisnowo, dan Marzuki Darusman. Kelima tokoh tersebut akan mengawal proses penjaringan mulai dari pendaftaran calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia yang mulai dibuka pada hari ini 8 Februari hingga 8 Maret 2022. Dalam tahap seleksi terdapat 2 metode pendaftaran, yaitu pertama melalui online, pendaftaran beserta lampirannya ke laman resmi www.komnasham.go.id. Yang kedua melalui pos, pendaftar mengirimkan dokumen fisik pendaftaran beserta lampirannya kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM dengan alamat Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara untuk tahapan lengkap seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administrasi Februari hingga Maret 2022. Yang kedua, tes objektif tertulis dan penulisan makalah April 2022. Yang ketiga, dialog publik Mei tahun 2022. Yang keempat, dilanjutkan dengan proses psikotes pada Juni 2022 dan tes kesehatan Juli 2022. Dilanjutkan dengan wawancara pada Juli 2022. Adapun seluruh persyaratan dan teknis pendaftaran secara terbuka dapat diakses di laman resmi www.komnasham.go.id. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf telah melakukan berbagai usaha agar dapat bangkit dari pandemi. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan pemerintah bagi pengusaha pariwisata. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa ada 26 sektor usaha yang masih belum pulih karena pandemi. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf Republik Indonesia, Angga Rahayun mengungkapkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling awal terdampak oleh pandemi, juga merupakan sektor paling akhir keluar dari dampak pandemi. Hingga saat ini Kementerian Parekraf telah melakukan berbagai usaha agar dapat bangkit dari pandemi. Salah satunya adalah dengan mengutamakan protokol kesehatan. Deputi 4 Kemenparekraf juga membantu usaha pariwisata yang masih mengalami permasalahan dalam beraktivitas dengan cara memberikan bantuan pemerintah bagi pengusaha pariwisata. Hingga saat ini terkait dengan realisasi bantuan tersebut masih dalam proses pengusulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kemenparekraf berkolaborasi dengan KL yang lain, terutama terkait dengan peningkatan protokol kesehatan dan upaya-upaya yang lain. Kemudian dari sisi Deputi 4, jadi kami mencoba untuk membantu
dari usaha pariwisata yang masih mengalami permasalahan dalam reaktivasinya dengan memberikan berupa bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata, dan pada saat ini sedang proses pengusulan ke teman-teman Kementerian Keuangan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada informasi terkait persetujuan hal tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam rapat berskala KSSK 1 tahun 2022 menyampaikan pentingnya pajak untuk perekonomian negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Komite Stabilitas Sistem Keuangan saat ini terus berupaya mendorong aktivitas ekspor yang tentunya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di masa pandemi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam rapat berkala KSSK 1 tahun 2022. Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pajak untuk perekonomian negara. Pajak atau perpajakan tidak selalu ingin mengumpulkan pendapatan, melainkan menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara untuk mampu digunakan pada saat susah maupun di saat perekonomian Indonesia dalam keadaan terkendali. Menteri Keuangan menegaskan bahwa pajak adalah instrumen yang mampu membantu negara, rakyat, dan ekonomi untuk mencapai cita-cita pembangunan dan cita-cita bernegara, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Akan turut berperan di dalam mendorong aktivitas ekspor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian di masa pandemi dan juga meningkatkan daya tahan ekonomi kita terhadap gejolak atau kemungkinan perubahan kebijakan tapering dari negara-negara maju. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.